Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi. malam, Waalaikumsalam. salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang dalam kegiatan kita ngopi bareng, ngobrol online, pekerjaan dan bisnis yang akan disampaikan pada malam hari ini pemateri-pemateri yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti akan sangat banyak insight dan manfaat buat kita yang hadir pada malam hari ini. Kenapa gitu? Tentunya saya senang sekali bisa ikut serta dalam kegiatan kita pada malam hari ini. Marilah kita mulai buka acara kita pada malam ini. Untuk yang muslim, kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami perkenalkan pada malam hari ini punggawa kita Prof. Beni Tunggul. Selamat malam, Prof. Malam Bu, malam. Prof. Beni ini Terima kasih. dari Forum Ekspor Impor Patriot Bekasi. Jadi beliau adalah tim dari Pemda Bekasi ya, Prof. Ya, yang siap. sangat konsen terhadap UMKM untuk melakukan kegiatan pembinaan, kemudian diharapkan pada dalam jangka waktu dekat ini kita bisa melakukan ekspor untuk UMKM yang ada di Kota Bekasi. Yang kedua, kami perkenalkan Bapak Hainil Manali. Beliau adalah Hairul Manali. Hairul Mahali. Mohon maaf. Beliau adalah Ketua Kadin Sumatera Utara, Ketua Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia. Selamat malam, Pak Hairul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, Bapak Rinsan Siagian. Beliau adalah Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai 6, Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Bekasi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Indonesia. Selamat malam, Bapak Rinsan Siagian. Selamat malam, Bapak-Bapak, Ibu semua. Yang ketiga, di sini ada Ibu Santi Raharjo. Beliau adalah Owner Natural Project. Nanti Selamat kita malam, akan Bapak, bisa Ibu. Selamat malam. Nanti kita akan bisa sharing bagaimana produk dari Mbak Santi ini yang keren gitu, dari banyak alam gitu ya, bahan-bahan alam yang nantinya akan bisa dipakai untuk interior. Kemudian di sini ada Mbak Eni Wartuti, tapi lebih dikenal dengan Mbak Eni Gandasari. Selamat malam, Mbak Eni. Halo, selamat malam semuanya. Beliau Salam adalah sejahtera untuk kita owner. semuanya. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Beliau Eni. adalah owner dari Cafe Gandasari ya, Mbak, yang sudah melakukan ekspor kopi sampai ke Rusia. Itu 4 pembicara kita pada malam hari ini, dan ada co-host kita Bapak Enos Justin yang posisi sekarang ada di Singapura ya, Pak. Selamat malam. Ini Pak. Malam Ibu, malam. Ya. Baik, seperti yang sudah mungkin Bapak dan Ibu bisa melihat di flyer yang kemarin di-share, mungkin diterima dari Bapak Ibu semua. Pada malam hari ini kita akan diskusikan bagaimana sebuah produk atau sebuah kegiatan UMKM yang dikerjakan di Indonesia nantinya akan bisa melakukan ekspor. Nah, di sini ada bapak-bapak yang kompeten di bidangnya yang akan bisa menjelaskan bagaimana sih proses atau bagaimana supaya produk yang kita buat itu mudah untuk dilakukan ekspor ke negara lain. Di sini ada Bapak Rinsan Siagian, kemudian nanti ada Bapak Hairul Mahali yang cukup kompeten, sangat kompeten di bidangnya dan luar biasa, nanti akan sharing kepada kita bagaimana kegiatan dari UMKM bisa difasilitasi sehingga mencapai ekspor bagi UMKM di negara kita. Baiklah, untuk materi yang pertama bisa disampaikan oleh Ibu Eni dulu. Baru nanti Ibu Eni, Ibu Santi Raharjo, Bapak Rinsan, dan terakhir nanti Bapak Khairul. Dipersilakan Mbak Eni Gandasari. Ada
apa namanya? Ini bisa di-share? Oke. Iya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Semuanya, warahmatullahi salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali bisa hadir, bisa berbincang-bincang malam Senin yang penuh berkah pastinya. Terima kasih kepada Bapak Beni Tunggul yang sudah aktif selalu mengadakan Zoom meeting. Ini merupakan salah satu tim percepatan Dinas Kota Bekasi yang mana bagaimana untuk mempercepatan ekonomi Kota Bekasi dari TWUP 4, kemudian yang terhormat kepada Bapak Rinsan Siagian selaku Kepala Seksi Kepabeanan Bekasi, kemudian Bapak Hairil Manali yang saya hormati, dan rekan-rekan dan Ibu moderator yang saya hormati, dan teman-teman dimanapun berada. Pada malam hari ini kita akan sharing bersama bagaimana menembus pasar ekspor. Jadi tidak hanya di Indonesia, tapi bagaimana kita harus menembus pasar yang lebih luas lagi. Perkenalkan, nama saya Eni dari Kebumen, dan saat ini saya tinggal di Kota Bekasi. Mohon maaf, ada yang profilnya next, bisa dilanjutkan. Ya, ini profil saya. Saya lahir di Kebumen, domisili saat ini di Bekasi. Saya praktisi kopi, founder dari Gandasari Coffee, konsultan kafe dan resto, duta kopi tahun 2017, dan Coffee Ambassador, pengembangan peningkatan kualitas mutu kopi Indonesia, training pengembangan usaha, founder dan direktur Gandasari Trading Corp, dan Sekjen APKOMI Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman. Ada filenya, next. Gandasari Trading Corp adalah sebuah perusahaan bergerak di bidang agribisnis, khususnya komoditi kopi, memiliki merek Gandasari Coffee yang menyatukan produsen, petani, maupun trader terbaik di Indonesia dari Aceh sampai Wamena. Gandasari Coffee memproduksi beberapa produk kopi, diantaranya yang merupakan best seller adalah Kopinang yang saat ini sedang ngehit, yaitu kebutuhan para pria dewasa, dan Koplangsing adalah nama sebuah produk yang saya namai, itu Koplangsing untuk orang-orang yang khususnya ingin diet, yaitu green coffee. Sebagai kopi herbal yang bermanfaat untuk kesehatan, Kopinang dan Koplangsing dibutuhkan oleh semua kalangan dewasa sehingga mempunyai peluang untuk dipasarkan ke luar negeri, yaitu ekspor. Bisa next selanjutnya. Langkah-langkah yang kami lakukan selama ini dalam memperkenalkan produk kepada pasar ekspor, yaitu mempersiapkan produk-produk agar memenuhi persyaratan ekspor, antara lain sertifikasi, bekerjasama dengan asosiasi, trader, impor, baik di dalam negeri maupun luar negeri, berkolaborasi dengan instansi terkait seperti Pemda, Bea Cukai, dan lain sebagainya. Aktif dalam forum perdagangan, business matching, buyer, mid seller, baik secara offline maupun online. Walaupun pandemi, kita tetap melakukan offline juga. Ada pertemuan dimanapun ada peluang, pasti saya akan bagaimana menciptakan peluang itu menjadi sebuah penetrasi market, begitu. Bisa next. Strategi pasar produk menghadapi ekspor ke negara yang berbeda. Memang sebuah rumusan bagi saya, dan awalnya memang sulit. Tapi karena di kopi, karena kopi itu siapa sih yang nggak tahu kopi gitu ya.
karena sebelumnya saya usaha properti, ekspedisi, fashion itu semuanya hancur. Dan saat ini alhamdulillah tersesat di jalan yang benar. Sampai saat ini usaha dari modal 1 kilo kopi sampai saat ini alhamdulillah sudah mulai dikenal oleh pasar lokal maupun dunia. Ini yang produk sedang ngehit, salah satu herbal, sehingga yang eksklusif sehingga memudahkan dalam membranding produk. Bisa next. Nah, bagaimana strategi menghadapi pesaing dengan produk sejenis? Nah, kita harus tampil beda. Karena bagaimana kita menciptakan sebuah unik, sesuatu yang unik, menggelitik, aneh, nyeleneh, itu sesuatu yang berbeda. Biasanya itu cepat ininya, penetrasinya. Jadi saya menciptakan sesuatu yang berbeda daripada yang lain. Kalau kita berbicara tentang kopi, itu semuanya kopi sama. Tapi bagaimana sih target market untuk agar tepat sasarannya, yaitu saya menciptakan produk yang berbeda, kemudian formulasi yang berbeda, sehingga para market dunia itu akan mencari apa yang dibutuhkan. Dan alhamdulillah saat ini saya bisa bekerjasama dengan perusahaan lokal maupun luar negeri seperti retail di Indonesia juga, pasar modern juga saya sudah masuk seperti Lotte Mart, Lulu Hypermarket juga saya sudah masuk ke sana. Dan saya akan terus melakukan penetrasi market baik lokal maupun luar negeri, karena melihat dan mengingat kebutuhan konsumen di dunia, terutama kopi, itu sangat besar sekali. Dan kemudian saya melihat potensi kopi di Indonesia untuk 7 turunan pun tidak akan habis. Jadi saya sangat percaya diri untuk bagaimana terus selalu berusaha penetrasi market. Gitu. Bisa next. Nah, ini varian apa sih yang mungkin bisa menjadi pembeda dari Gandasari Coffee nih ya? Karena berawal dari kopi yang saya ciptakan, yang saya formulasikan menjadi produk warisan dari leluhur, yaitu yang saya sebut tadi kopi Nang, yaitu kopi stamina pria. Jadi itu karena tagline-nya itu awal-awalnya kuat, sehat, dan bergairah. Jadi sehingga brand Gandasari ini brandingnya itu terus kuat. Jadi ketika Bapak Ibu nanti menciptakan sebuah produk, ciptakan sesuatu yang agak-agak panas-panas gitu. Sesuatu yang panas biasanya itu cepat terprovokasinya begitu. Bisa next. Dengan berbagai varian langkah edukasi, promosi apa yang dilakukan untuk menarik pelanggan yang berbeda. Nah, ini pasti beda nih. Kita tidak pernah, jangan pernah berhenti pada satu tahapan. Ketika sudah menciptakan satu tahapan, di tahapan pertama, terus harus terus berkembang. Bagaimana tetangga, kemudian dari RT, RW, satu daerah, satu kabupaten, satu Indonesia, sampai ke luar negeri, bagaimana menciptakan sesuatu itu pada caranya yaitu terus fokus, komitmen, dan konsisten. Apapun yang terjadi, saya sebagai entrepreneur, apapun mau untung kayak, mau rugi kayak, nah kita harus selalu fleksibel. Jadi menjadi human flexibility, yaitu terus belajar, jangan pernah puas pada satu hal. Kita harus terus berkembang, terus memperbaiki untuk meningkat lebih cepat lagi, melangkah lebih jauh lagi. Karena di kanan kiri kita itu adalah kompetitor, kanan kiri kita itu pesaing. Kita harus terus mengupgrade diri. Ketika kita berhenti di satu tempat, kita tidak sudah kehilangan langkah. Sekecil apapun itu kita harus lakukan perubahan terus-menerus. Next.
Nah, ini negara mana saja produk Gandasari sudah masuk pasar ekspor. Untuk saat ini sudah masuk ke Rusia, Dubai, Mesir, Australia, dan kemudian Turki. Karena saya main ada di dua komoditi, kalau biji kopi itu komoditi dunia, dan kemudian untuk produk Gandasari sendiri ini sudah mau masuk ke Turki, kemudian Kairo ini yang sepertinya bagus untuk market produk dari Gandasari Coffee. Kemudian untuk kebutuhan kopi, komoditi kopi itu sangat besar sekali. Hampir tiap hari saya diteleponin oleh buyer yang berbeda dari negara yang berbeda, sampai seperti kayak Syria itu saya kaget. Ini negara Syria yang suka perang, ini mau ngajak perang apa membeli kopi, sampai saya terheran-heran ini. Tapi serius, jadi tiap hari tuh bagaimana untuk mengirim kopi, harganya, price-nya berapa, itu Banyak hampir dari sana, Bu. Bu Eni, banyak dari Syria, Bu. Iya, kemarin ini Oh, ada ya? permintaan 40 kontainer ini sampai ini orang ngajak perang atau bagaimana? Apa mau Unik ya, unik ya. Apa mau perang ya? Ini negara yang sering perang itu saja sampai ketakutan saya untuk bagaimana melayani si buyer ini begitu. Ya. Next. Apa pernah Gandasari pernah difasilitasi bea cukai dengan fasilitas kita? Iya. Gandasari merupakan salah satu binaan dari Bea Cukai Bekasi. Jadi Bea Cukai Bekasi saat ini tidak hanya bergerak dan melindungi, menaungi pabrik-pabrik besar, namun UKM pun dirangkul oleh Bea Cukai Bekasi, yaitu yang sepertinya itu awal-awalnya kita menganggap itu Bea Cukai itu horor banget gitu ya. Tapi saat ini ternyata Bea Cukai Bekasi mau dan melindungi, mengayomi para UKM. Jadi kita semakin percaya diri, walaupun masih kecil, kita harus bangkit dan percaya diri, tidak boleh melemah, karena semua dari pemerintahan kita saat ini sangat welcome sekali dan sangat mengayomi sekali untuk saat ini, dan memberikan kemudahan-kemudahan untuk para UKM yang mau tumbuh dan berkembang. Next. Nah, bagaimana langkah strategi nih UKM di masa pandemi menghadapi pasar ekspor gitu ya? Ini harus satu langkah cerdas yang kita harus lakukan penetrasi pada pasar ekspor, yaitu kita melalui online. Seperti Zoom kayak saat ini nih, saya mendapatkan buyer pun banyak juga ya melalui pada mulanya dari Zoom, kemudian ada perkenalan, kemudian masuk di grup WhatsApp sehingga terjadi diskusi, perkenalan, kemudian pada akhirnya sampai terjadi transaksi. Ini suatu momen yang memang kita badannya tuh di sini, tapi kita jiwa raganya tuh sudah bisa menembusi pasar dunia. Jadi jangan meremehkan sebuah forum seperti halnya Zoom pada saat ini. Ini besar sekali tidak hanya mendengarkan siapa yang berbicara, tapi bagaimana memanfaatkan peluang pada saat itu. Di sini kita tuh jejaring dengan beberapa teman-teman di luar negeri maupun dalam negeri. Kita manfaatkan mau kapan saja kita bisa menembus. Jadi tidak ada alasan COVID kita untuk tidak bergerak, untuk tidak berkembang. Jadi kita harus terus bergerak dan berkembang. Banyak cara dan banyak langkah, kita harus terus upgrade diri menjadi menjadi besar begitu. Next. Ya, ini ada salah satu badan usaha kami, Gandasari Trading Corp. Kalau mereknya adalah Gandasari Coffee, badan usahanya Gandasari Trading Corp. Begitu, terima kasih. Barangkali ada pertanyaan, mungkin nanti bisa di chatting ya, karena kebetulan malam ini ada seremonial
yang kebetulan sudah ditunggu di luar sana. Ada saudara dan rekan-rekan kerabat untuk memotong tumpeng karena kebetulan pada saat ini, hari ini, malam ini peresmian launching untuk tempat sebagai tempat quality control yang akan dikirim ke luar negeri. Terima kasih. Ibu Arami masih unmute, termute Ibu Arami. Baik, terima kasih kepada saya kembalikan ke MC. Gendasari. Wow banget ya yang kita dengarkan pada malam hari ini. Di sini selamat malam kepada Ibu Wakil Wali Kota, ada Ibu Wiwi Hargono. Tadi WA saya tidak bisa ikut langsung ya karena beliau lagi di jalan, jadi ikut mendengarkan saja Pak Beni. Bapak dan Ibu lagi mendengarkan. Selamat datang ya Bapak dan Ibu di acara kami. Terima kasih buat waktu dan kesempatannya, luar biasa nih Prof Ben. Kita kedatangan tamu terhormat di malam hari ini. Ada Pak Wakil Wali Kota. Iya, luar biasa. Terima kasih buat kehadirannya Pak. Terima kasih. Bapak dan Ibu, hati-hati di jalan. Lagi di mobil Pak beliau. Oke. Iya, teman-teman, kalau saya perhatikan tadi paparan dari Ibu Eni itu, saya sendiri melihat ada beberapa yang saya mau tanya nanti ke Bu Eni nih. Salah satu adalah kalau tadi Ibu Eni selalu bicara mengenai masalah diferensiasi. Saya jadi tergelitik berpikir, apa sih bedanya Gandasari kopi ini dengan kopi lain? Apakah memang lebih kental atau lebih apa? Nanti Ibu harus cerita nih, Bu. Oke, teman-teman yang lainnya, kalau seandainya ada yang mau bertanya, bisa bertanya melalui chat room. Dan kemudian karena waktu kita tidak pernah lebih daripada 2 jam, maka gunakan kesempatan baik ini untuk bertanya kepada setiap narasumber, supaya nanti mereka bisa memberikan jawaban-jawaban yang berhubungan, atau tadi Ibu Eni katakan yang bisa membantu kita untuk melangkah lebih maju. Saya kembali lagi ke Ibu Aramea, silakan Bu. Baik, kita langsung materi yang kedua dulu mungkin ya, atau langsung tanya jawab ke Mbak Eni? Semua dulu Bu, semua nanti tanya jawab terakhir. Oke, berikutnya materi yang kedua akan disampaikan oleh Mbak Santi Raharjo. Beliau adalah owner Natural Project. Dipersilakan Mbak Santi. Mute-nya dinyalakan Mbak. Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam Bu Santi. Ya, semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga selalu sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Kebetulan perkenalkan saya Santi, saya founder dari Natural Project. Saya ini adalah seorang pengusaha oportunis di era pandemik ini. Kebetulan saya background-nya adalah 15 tahun di human capital. Saya memiliki perusahaan headhunter yang saya dirikan 7 tahun belakangan ini, dan saya 15 tahun profesinya sebagai headhunter. Saya punya big data, saya punya klien-klien yang atau kandidat yang saya maintain hubungan relationship dengan baik. Nah, di kuartal keempat tahun 2020 saya memulai bisnis Natural Project ini dengan melihat banyaknya